she was just a girl. We're like diamonds in the sky fall. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat. Apakah udah pada makan? Belum. Nanti kita bagi makan ya. Ya. Oke, sebagai pepatah Minang yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan dulu, saya Aini Mardia, biasa dipanggil Aini. Teman saya Nur Rani, bisa dipanggil Rani. Nah, kami dari tim penyuluhan pertanian yang bertemakan yaitu tentang pupuk organik cair air beras, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya, apakah Bapak Ibu tahu apa itu pupuk organik cair? Tidak. Nah, pupuk organik cair adalah produk yang dibuat dari bahan-bahan organik seperti sisa makan, sisa tanaman, misalnya kulit buah, sayuran busuk, kotoran hewan, air beras, ataupun limbah organik lainnya, Bapak Ibu. Nah, bahan-bahan ini difermentasikan hingga menjadi cairan kaya nutrisi yang mudah diserap oleh tanaman, Bapak Ibu. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi yang berjudul tentang pupuk organik cair yang berasal dari air beras, Bapak Ibu. Nah, yang terlintas dari Bapak Ibu tentang air beras apa sih, Bapak Ibu? Apa yang tahu? Nasi. Air beras. Air beras. Ada lagi? Air beras. Apa? Oh, masak nasi loh ya. Ya. Benar. Ada lagi? Tidak. Baik. Mari kita bahas tentang pupuk organik dari air beras, Bapak Ibu. Pupuk organik dari air beras ini merupakan emas tersembunyi yang ada di dapur, Bapak Ibu. Nah, air cucian beras yang seringkali kita buang begitu saja ternyata menyimpan potensi besar sebagai pupuk organik alami. Kandungan nutrisi seperti karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein di dalamnya. Dan di dalamnya sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Nah, baik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya akan dibahas oleh saya. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tahu mengapa air beras baik untuk tanaman? Tidak. Baiklah, karena Bapak dan Ibu tidak tahu manfaat dari cucian beras tadi itu, maka akan saya jelaskan. Yang pertama, dari air cucian beras ini memiliki manfaat sebagai sumber nutrisi, yaitu terdapatnya karbohidrat dalam air cucian beras yang berfungsi untuk sumber energi bagi mikroorganisme tanah yang dapat membantu mengurai bahan organik menjadi nutrisi yang mudah diserap oleh tanaman. Nah, selanjutnya itu meningkatkan pertumbuhan tanamannya. Dengan adanya vitamin dan mineral dalam air beras dapat membantu mempercepat pertumbuhan tanaman, terutama pada fase awal pertumbuhannya. Yang selanjutnya meningkatkan kekebalan tanamannya, yang mana dengan adanya protein dalam air beras tadi dapat meningkatkan sistem kekebalan tanaman sehingga lebih tahan terhadap serangan hama penyakit. Selanjutnya memperbaiki struktur tanah dengan adanya mikroorganisme yang tumbuh subur dalam air beras dapat membantu memperbaiki struktur tanah dan juga mampu menahan air dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Oh, berarti berarti banyak manfaat ya, Bu. Ya. Nah, ingat sekali lah Bapak dan Ibu semuanya, kita masuk ke tahap proses pembuatannya yang pertama. Sebelum ke tahap proses pembuatannya tentunya ada yang namanya alat dan bahan. Yang pertama kita membutuhkan air cucian beras secukupnya, dan kemudian Ajinomoto 1 bungkus, selanjutnya botol. Nah, proses pembuatannya itu yang pertama kita sediakan air cucian beras secukupnya, kemudian kita masukkan Ajinomoto 2 sendok ke dalam cucian beras tersebut. Selanjutnya kita larutkan ataupun kita aduk-aduk sampai merata.
Dan yang terakhir kita diamkan selama 1 hari untuk fermentasinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, di sini kami membawa contoh bahan hasil dari fermentasi pupuk organik cairan tadi itu. Untuk cara penggunaannya kita tinggal semprotkan saja pupuk organik cair ini ke batang, akar maupun ke cabang-cabang tanaman secara langsung. Bapak Ibu, demikian penjelasan dari teman saya. Bagaimana dengan penjelasan teman saya tadi? Apakah Bapak Ibu mengerti? Boleh bertanya, Bu? Silakan. Kenapa harus memakai micin dengan baju itu, Bu? Kenapa nggak micin aja, Bu? Baiklah, sebenarnya pupuk ini bisa digunakan oraiko maupun micin dan lain sebagainya. Tapi di sini kami berfokus kepada ajinomoto karena ajinomoto ini mengandung monosodium glutamat yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Bagaimana Bapak? Paham? Oke, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Ya. Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ragu, Bu? Nah, baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tentang manfaat pupuk organik cair, Bapak Ibu. Nah, dari pupuk organik cair ini tentu kita memiliki manfaat untuk kedepannya, Bapak Ibu. Nah, yang salah satunya itu ada meningkatkan pertumbuhan karena nutrisi dalam air berasa merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun, Bapak Ibu. Nah, yang kedua yaitu memperkuat tanaman, yaitu tanaman menjadi lebih sehat dan tahan terhadap penyakit atau yang kita ketahui dengan hama, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu adalah memperbaiki kualitas tanah, yaitu pupuk organik dari air beras membantu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburannya, Bapak Ibu. Nah, sampai sini paham, Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, bagaimana saudara Rani? Apakah sudah selesai kita pembahasannya? Saya rasa dari pembahasan penyuluhan kita ini sudah cukup. Nah, mungkin dari Bapak Ibu tidak ada yang mau bertanya lagi. Mungkin demikian penjelasan dari kami. Karena pembahasan yang bisa kami sampaikan, mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan menerima penjelasan yang sudah kami jelaskan, Bapak Ibu. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.